Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Malam ini ada pertanyaan atau curhatan yang perlu kita tanggapi. Curhatannya begini. Ustaz, saya masih galau. Bertahan dulu atau keluar dari cukam. Tapi saya nggak mau gegabah sebelum mengambil keputusan. Sekarang masih mengamati karena saya masih merasa di cukam ada sisi baiknya. Segera keluar atau bertahan? Baik. Saudara sekalian, bukankah hidayah ditunjukkan kepada kebenaran itu adalah yang selalu kita minta? Bukankah setiap hari kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Terus kita juga berlindung dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berlindung dari jalannya orang-orang yang terkena murka dan orang-orang yang tersesat. Setiap hari kita berdoa, minta ditunjukkan mana jalan yang benar, mana jalan yang keliru. Minta dilindungi dari mengikuti jalan yang keliru. Ditambah kita juga tiap hari berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Beri rizki kepada kami untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami yang batal itu batal. Beri kami rizki untuk bisa menjauhinya. Setiap hari kita berdoa demikian. Kemudian Allah menunjukkan kepada kita, oh, yang selama ini kita ikuti, kita yakini ternyata salah. Yang benar adalah ini. Kenapa kita mesti ragu untuk mengambil, untuk mengikuti kebenaran yang setiap hari sudah kita minta? Ketika kita minta ditunjukkan kebenaran, minta diberi rizki untuk bisa mengikuti kebenaran, kemudian setelah kita tahu jelas, oh ini salah,
harus saya tinggalkan. Maka di sini akan ada ujian bagi kita. Ujian yang akan menunjukkan seberapa kesungguhan kita dalam berdoa. Orang yang sungguh-sungguh dalam berdoa, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam berusaha. Orang yang bersungguh-sungguh berdoa dalam minta hidayah, diselamatkan dari kesesatan, maka begitu dia melihat, oh yang benar ini, yang ini salah, dia akan bersemangat untuk mengikuti yang benar, meninggalkan yang salah. Pertama. Yang kedua, saudara mengatakan bahwa di dalam juga masih ada baiknya. Saudara sekalian, tidak ada satupun firqah atau satupun aliran yang tidak menawarkan kebaikan di dalamnya. Setiap firqah, setiap sekte, bahkan setiap agama pasti menawarkan sisi-sisi baik. Baiknya kalau ikut kelompok saya begini, baiknya kalau ikut golongan saya begini. Begitu juga dengan Jokam. Mereka juga punya sisi-sisi baik yang memang itu sebagai daya tarik, dijadikan sebagai apa? Daya tarik. Seperti yang biasa saya jelaskan, bahwa mengajak seseorang semata-mata mengikuti kesesatan, mengikuti kekeliruan, itu nggak bisa. Sulit. Karena umumnya orang ingin yang benar. Umumnya orang ingin yang baik. Umumnya orang ingin yang selamat. Nah, supaya kesesatan yang diajarkan ini diterima, kejelekan yang diajarkan itu diterima, bagaimana caranya? Dicampur dengan kebaikan-kebaikan. Seperti orang mau meracuni seseorang misalnya. Dia nggak mungkin mau meracuni temannya misalnya, atau mau meracuni musuhnya dengan cara dikasih racun nih, minum racun. Nggak mungkin. Nah, caranya gimana? Dia cari makanan yang enak, yang disukai oleh calon korbannya. Dia cari minuman yang enak, yang disukai oleh calon korbannya. Kemudian dia teteskan racun di dalamnya. Dia selipkan racun di dalamnya. Orang-orang yang hendak mengajarkan penyimpangan, kesesatan, nah, dia juga akan mengawali ajakannya dengan apa? Mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Nah, seperti misalnya di Jukam, muqaddimah dakwahnya Jukam apa? Mengajak menetapi Quran hadis jamaah, meyakinkan. Nah, muqaddimah ini muqaddimah yang benar, diajak menetapi Quran hadis jamaah, enggak terbantahkan secara dalil. Mengajak menetapi Quran hadis jamaah. Nah, kemudian dengan muqaddimah yang menarik ini, orang mungkin pertama diajari cara sholat. Iya, persis dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Cara puasa persis sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Orang yakin.
Nah, setelah itu baru dimasukkan sedikit demi sedikit pemahaman yang keluar dari Quran hadis. Pengantarnya tetap apa itu? Dalil Quran hadis. Caranya gimana? Dalilnya diartikan dengan pengertian yang salah. Ayatnya diartikan dengan arti yang salah. Hadisnya diartikan dengan arti yang salah. Orang nggak merasa. Taunya dia netepi Quran hadis. Nah, jadi kalau saudara merasa di Jokam ada baiknya kok. Ini sebetulnya tadi. Orang tidak akan mungkin terkecoh dengan ajarannya Jokam kalau nggak ada baiknya. Nah, yang kedua. Yang ketiga. Kebaikan-kebaikan yang Anda maksud di Jokam itu apa? Apakah itu tidak dijumpai di luar Jokam? Kalau kebaikan yang dimaksud adalah cara sholat, cara puasa, cara apa lagi? Ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah misalnya. Tidak harus di Jokam untuk bisa mengerjakan seperti itu. Di tempat lain juga bisa. Di tempat lain bahkan ada yang mengajarkan cara sholat yang lebih sesuai dengan sunnah. Cara ibadah yang lebih sesuai dengan sunnah. Apabila yang Anda maksud dengan kebaikan itu adalah kekompakan yang ada di dalam Jokam. Sekarang pertanyaan. Apakah di luar Jokam tidak ada orang Islam yang bisa rukun, yang bisa kompak? Banyak. Nah, tapi saudara sekalian, yang perlu diketahui bahwa kerukunan, kekompakan, persaudaraan yang diajarkan atau diperintahkan di dalam Islam bukan seperti itu. Islam mengajarkan kita untuk bersaudara, rukun, kompak. Dengan siapa? Dengan seluruh umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Semua muslim adalah saudara bagi semua muslim. Ini konsep kerukunan, kekompakan, persaudaraan yang diajarkan dalam Islam begini. Ada di Jokam merasa kita rukun, kompak. Tapi hanya dengan kelompok Anda sendiri. Bukan ini yang diperintahkan. Kalau Anda bisa kompak, rukun, menyaudara, dengan grupnya sendiri, kemudian tidak bisa rukun, bersaudara dengan orang Islam yang lain, inilah namanya perpecahan. Inilah perpecahan yang dilarang dalam Islam. Dalilnya itu al-muslim akhul muslim, bukan al-jokam akhul jokam. Nah, kemudian saudara sekalian, kerukunan, konsep persaudaraan yang seperti itu di sisi lain akan berpotensi menimbulkan penganiayaan kepada yang lain. Misal, ada jamaahnya atau misalnya pengurusnya yang bermasalah dengan orang Islam di luar kelompoknya. Akibatnya gimana? Nah, konsep persaudaraan yang salah ini berakibat pada apa? Nah, membela
orang yang segolongan, baik dia benar ataupun salah. Kemudian ada manfaat-manfaat yang seharusnya dia adil dengan orang Islam yang lain. Zakat misalnya. Yang itu merupakan haknya siapa? Semua orang Islam yang berhak. Tapi karena konsep persaudaraannya salah, ada zakat, yang dikasih siapa? Golongannya sendiri. Yang di luar golongannya nggak dikasih. Nganiaya nggak ini? Adil nggak nih? Nggak adil. Nah, di samping rumahnya ada Muslim yang fakir, sangat butuh, nggak dia kasih zakat. Kenapa? Bukan jamaah. Sementara di kelompoknya ada orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu butuh. Nah, semua zakatnya dimasukkan ke situ. Ini makanya kalau yang dimaksud dengan kebaikan adalah kerukunan atau kekompakan seperti ini bukan kebaikan. Ini sebenarnya adalah perpecahan. Persaudaraan yang keliru. Dalilnya adalah al-muslim akhul muslim, bukan al-jukam akhul jukam, bukan. Kalau cara kita bersaudara seperti itu, dalil itu tadi mau diartikan gimana? Al-muslim akhul muslim itu gimana mau mengartikannya? Baik. Kemudian saudara sekalian, katakan semua kebaikan yang Anda maksud itu benar, itu baik. Pertanyaan, apakah kebaikan yang Anda maksud itu sebanding dengan kejelekan yang ada? Sebanding apa tidak? Kebaikan yang dimaksud sebanding enggak dengan kejelekannya? Tidak sebanding. Nah, Anda diajari cara ibadah yang benar. Iya. Tapi hal yang paling penting dalam orang beragama, apa itu? Akidahnya. Keyakinannya. Nah, Anda diajari akidah yang salah. Akidah yang menyimpang. Jauh dari Quran hadis. Nah, di situ Anda dipameri, di tempat kami nggak ada bid'ah maulidan, bid'ah usolli, bid'ah apa namanya, kunut subuh, bid'ah apa namanya. Yang Anda maksud katakan itu bid'ah adalah bid'ah dalam apa? Dalam amalan. Nah, bid'ah dalam amalan. Kita tidak mengatakan itu nggak apa-apa, bukan. Nah, tapi bandingkan ini dengan bid'ah yang diajarkan di dalam jukam. Sebanding apa enggak? Nah, Anda di situ diajari bid'ah yang paling berbahaya. Pertama apa? Diajari bermudah-mudahan menganggap kafir muslim di luar kelompoknya. Bahaya enggak itu? Bahaya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil kufri wa la yarmihi bil fusuqi illa irtadda alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Tidaklah seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan kafir atau dengan tuduhan fasik, kecuali tuduhan itu akan kembali kepada dirinya apabila yang dituduh tidak seperti yang dituduhkan. Ini bid'ah yang berbahaya. Bahkan termasuk salah satu punjer. Apa punjer? Nah, pokok
Ada bid'ah yang ada adalah ini. Nah, jadi sumber perpecahan di dalam Islam, sumber bid'ah di dalam Islam yang utama adalah ini, termasuk bid'ah tasyayyu', nah, kemudian bid'ah khawarij, bid'ahnya khawarij, kemudian bid'ahnya qadariyah. Ini adalah apa? Nah, sumber munculnya bid'ah-bid'ah dalam Islam di sini. Usulnya bid'ah-bid'ah dalam Islam adalah ini. Bid'ahnya khawarij apa? Yang paling menonjol adalah bermudah-mudahan menganggap kafir orang Islam. Bahaya besar. Ini bid'ah yang berbahaya. Bahkan termasuk salah satu punjer. Apa punjer? Pokok ada bid'ah yang ada adalah ini. Jadi sumber perpecahan di dalam Islam, sumber bid'ah di dalam Islam yang utama adalah ini, termasuk bid'ah tasyayyu', kemudian bid'ah khawarij, bid'ahnya khawarij, kemudian bid'ahnya qadariyah. Ini adalah apa? Sumber munculnya bid'ah-bid'ah dalam Islam di sini. Usulnya bid'ah-bid'ah dalam Islam adalah ini. Bid'ahnya khawarij apa? Yang paling menonjol adalah bermudah-mudahan menganggap kafir orang Islam. Bahaya besar. Belum bid'ah-bid'ah yang lain. Anda diajari di situ, kalau tidak punya imam, Islamnya nggak sah. Kalau nggak punya beat, Islamnya nggak sah. Bid'ah atau bukan itu? Bid'ah besar. Anda di situ diajari praktek-praktek beragama yang nyeleneh. Diajari kalau berbuat dosa suruh nulis surat tobat pengakuan. Saya mengerjakan dosa begini. Ada nggak itu dalam ajaran Rasul? Belum lagi perintah-perintah yang secara terang dipaksakan kepada jamaahnya, diwajibkan kepada jamaahnya untuk memutus silaturahim dengan kerabatnya yang keluar dari juga, untuk memboikot teman-temannya, saudara-saudaranya yang keluar dari Islam jamaah. Apakah itu kebaikan? Jadi ada kebaikannya, ada. Saya tidak mengingkari itu. Tapi itu tidak sebanding dengan kerusakannya. Maka jangan ragu untuk keluar. Apa sih bahayanya kalau tetap di situ? Salah satu bahayanya adalah, walaupun ini tidak sama, tapi ini mirip. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha.
orang-orang yang dimatikan oleh malaikat dalam keadaan berbuat aniaya. Malaikat bertanya kepada mereka, "Fima kuntum?" Dalam keadaan apa kalian? Artinya kenapa kalian bisa begini? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka mengatakan, kami nggak berdaya di Makkah. Kami lemah di sana. Jadi kalah-kalahan. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah wa tuhajiru fiha. Malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas? Kalian bisa hijrah. Sebab nuzul ayat ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, inna unasan minal muslimin kanu ma'al musyrikin. Ada beberapa orang Islam, mereka berdiam bersama orang-orang musyrik. Ayo. Tapi jangan salah paham. Kita tidak mengatakan juga musyrik. Tapi ini sama-sama ada kemungkaran, gitu ya. Memang kemungkarannya juga tidak sebesar kemungkarannya orang-orang musyrik. Tapi dia ada kesamaan. Kesamaannya apa? Berdiam bersama dengan orang-orang yang mengajarkan kemungkaran. Yukthiruna sawadal musyrikin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperbanyak kelompok orang musyrik untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Orang-orang musyrik dengan keberadaan mereka tambah kekuatan. Kalau hitung jumlah kekuatan, jumlah pasukan bisa lebih banyak dengan adanya mereka. Fayatis sahmu fayurma. Suatu saat dalam peperangan, datang anak panah, dia terkena anak panah. Fayusiba ahadahum fayaqtulah. Anak panah itu mengenai salah satu mereka sehingga dia terbunuh. Au yadribahu fayaqtulah. Atau dia dipukul, terpukul, terkena pedang, kemudian dia terbunuh. Kemudian turun ayat ini. Saudara sekalian, bahaya yang semisal ini juga rawan menimpa kita atau saudara-saudara yang memilih tetap berada di dalam jukam. Suatu saat akan ada kegiatan-kegiatan yang di situ arahnya adalah untuk menguatkan kekuatannya juga. Bahkan arahnya adalah misalnya memusuhi orang Islam yang lain. Memusuhi orang-orang yang keluar dari jukam misalnya. Akhirnya mau nggak mau karena takut, karena merasa nggak berdaya, kemudian membantu. Bahaya apa enggak tuh? Itu bahaya. Gitu ya, itu adalah bahaya. Jadi kalau sudah tahu kesalahannya juga, kesesatannya juga, ya jangan ragu untuk keluar. Jangan ragu untuk keluar. Keluar itu adalah kewajiban antum yang sudah tahu. Baik. Ada pertanyaan bab mahram. Apakah kita mahram dengan mantan ibu mertua
yang anaknya kita cerai atau meninggal. Iya. Ya. Wa ummahatu nisaikum. Salah satu perempuan yang mahram dengan laki-laki adalah ibu dari istri-istri kalian. Kita menikahi seorang perempuan hanya dengan akad nikah saja. Hanya dengan akad nikah saja. Maka ibunya sudah haram buat kita. Selamanya dia mahram. Apakah nanti akhirnya cerai, apakah nanti anaknya meninggal lebih dulu, tetap ya. Ketika suatu saat cerai dengan anak perempuannya, nggak boleh dia nikah dengan ibunya. Ibunya masih cantik, saya pengen nikah sama ibunya, nggak boleh. Anak perempuannya mati, terus dia mau gantian nikahi ibunya, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, tapi kalau dibalik gimana? Orang menikahi ibunya. Ada dua perempuan, ibu dan anak. Yang ibu dia nikahi. Apakah anaknya juga mahram? Anak perempuannya mahram selamanya? Nah, kalau ini ada apa? Ada syaratnya. Gimana? Wa dakhaltum bihin. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Anak-anak tiri perempuan kalian. Anak tiri perempuan. Anak perempuan tiri. Yang ibunya sudah kalian kumpuli. Ibunya sudah dikumpuli. Maka dia mahram juga selamanya. Tapi kalau ibunya belum, kemudian dia cerai ibunya, dia ganti mau nikahi anaknya, masih boleh apa enggak? Boleh. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Paham tuh? Nah, kemudian yang perlu dipahami lagi, bahwa yang dimaksud ibu mertua yang mahram, ya, itu adalah ibunya istri, ibu kandungnya, ya, ibu kandungnya. Nah, jangan rancu dengan sebutan-sebutan ibu dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita misalnya, bapak kita punya 4 istri, 4 perempuan itu semua kita panggil ibu. Ya? Nah, tapi yang secara hukum itu adalah ibu yang mana? Hah? Yang dimaksud di dalam mahramiyat atau hukum-hukum mahram yang mana? Ibu kandung kita tok. Ibu kandung kita. Nah, ini maksud wa ummahatukum adalah apa? Ibu kita, ibu yang melahirkan kita. Istri-istri bapak yang lain sebutannya dalam Quran gimana? Hah? Apa sebutannya? Istrinya bapak. Sebutannya apa? Istrinya bapak. Paham tuh? Nah, jadi jangan rancu di sini. Begitu juga apabila kita nikah dengan perempuan yang bapaknya perempuan itu memiliki istri lebih dari 1. Nah, yang statusnya mertua kita, mertua perempuan yang mahram dengan kita yang mana? Ibu istri kita itu.
ibunya istri kita. Nah, istri mertua laki-laki yang lain nggak mahram dengan kita. Yang mahram dengan kita hanya siapa? Ibunya istri kita. Mertua laki-laki masih punya 3 istri yang lain. Ya, itu nggak mahram dengan kita. Paham tuh? Nah, ini ada yang panjang. Yang panjang mungkin kita nggak bahas karena waktunya nggak cukup. Kemudian apa hukumnya vaksin COVID? Allahu a'lam. Nah, saya tidak bisa komen untuk masalah ini. Tanyakan kepada ahlinya. Tapi saya tidak punya jawaban untuk pertanyaan ini. Ada lagi? Masih sisa 1 tapi ini kayaknya butuh waktu banyak. Mungkin lain waktu dijawab. Atau sudah cukup saja? Sudah tinggal 2 menit. Insya Allah kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.